Yuk. Wah, itu digosok baik. Mana baik? Waduh. Ini masih ada di bersih kemarin nih. Saya bingung nih. Waduh, surprise sekali. Apa ini? Ini Pak ini mau ada pesugihan. Oke. Oke baik, Bapak Ibu semua para hadirin, kita langsung saja penampilan dari Pak Egy Purnama. Berikan yang pria. Dia lagi jatuh. Pemimpin pesawat permen, para hadirin numpang amen. Diadaptasi dari sebuah novel karya Buya Hamka yang diangkat dari kebudayaan ranah Minang yang kental akan perjodohan. Inilah penggabungan antara wayang kayu dengan novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Panderi. Selamat menyaksikan. Seorang anak laki-laki yang berasal dari tanah Minang sejak umur 9 bulan telah ditinggal oleh ibunya yang bernama Dai Habibah. Tak lama kemudian ayahnya yang bernama Pendekar Sultan pun meninggal. Akhirnya Zainuddin dirawat dan dibesarkan oleh Mak Basi. Setelah dewasa, Zainuddin mencari keluarga ayahnya di desa Batipu, Padang. Saat di Padang, Zainuddin ditinggal di rumah Mandi. Hingga suatu saat Zainuddin bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Ayah. Dia adalah perempuan asli ranah Minang. Namun karena Zainuddin yang latar belakangnya bukan dari ranah Minang, maka dia tidak dapat berjodoh dengan Ayah. Singkat cerita. Ini awak ada payung dan indah kayu awak. Tidak. Kalau kasih awak ungu di situ aja. Baiklah kalau begitu. Jika boleh tahu siapa namamu? Nama awak Hayati itu. Hayati sungguh nama ewok. Hujan sudah reda. Ini itu bisa balik bersambung. Hujan pun reda. Zainuddin dan Hayati meninggalkan masjid. Sejak pertemuan itu, awak selalu terbayang wajah ibu Zainuddin. Apa awak jatuh cinta? Hayati, apakah kedekatan kita salah sehingga orang-orang di desa menguji awak? Hayati, awak pun tak mengerti tentu, tetapi awak tidak merasa terganggu dalam 21 nih. Hayati, sebelum pergi, engkau ingin menyatakan sesuatu kepada Hayati. Sejak pertemuan itu, engkau merasa jatuh cinta kepada Hayati. Namun saja, cinta engkau telah berkorban.
Hayati pun merasakan hal yang sama betul. Tetapi walaupun untuk pergi dari batiku, hati Hayati tetap bersama aku, dan Hayati akan menanti sampai itu kembali. Baiklah, kalau begitu awak nak merantau karena sadar kalau awak ini orang takut. Jaga diri baik-baik ya. Kemudian Jerry pun pergi merantau dan mengirimkan surat kepada Hayati. Inilah isi surat. Assalamualaikum Hayati, kasihku yang berada di batiku. Sungguh hatiku rindu akan engkau. Semoga keadaanmu baik-baik saja di sana. Hayati, dengan datangnya surat ini, aku bermaksud untuk melamar engkau. Saat aku kembali ke batiku, alhamdulillah, aku mendapat warisan yang aku rasa cukup untuk melamar engkau. Aku berharap hatimu masih tetap untukku, Hayati. Sebulan berlalu, tibalah saatnya Jerry pulang ke batiku menemui Hayati. Namun tak disangka, ternyata Hayati dijodohkan dengan pria lain yang membuat hati Jerry begitu sakit. Tapi ternyata pernikahan Hayati tidak begitu indah seperti yang dibayangkan oleh semua orang tua. Suami Hayati mengalami miskin akibat suaminya selain bermain judi, dan dia meninggal. Hayati menjadi seorang janda. Kemudian Jerry datang membantu Hayati. Saat ini aku sendiri, suamiku telah tiada, bersedia untuk menemaniku. Maaf, keluarga sebelah bujuk pengharapanku kau patahkan, kau minta maaf. Kenapa kau jawab segan itu, Zainuddin? Ya, demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang pada dirinya walaupun kecil, dan dia lupa kekejamannya sendiri kepada orang lain pada baju besar. Kau siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Bukankah kau yang berjanji ketika saya diusir di ulamamu karena saya asalnya tidak tentu? Orang hina dihina, tidak tulen minangkabau ketika kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menemui kedatanganku berapapun lamanya. Tetapi kemudian kau berpaling ke yang lebih gaya, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, dan berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang padaku bahwa perkawinan itu bukan paksaan. Orang lain tetap pilihan hati. Kau sendiri hampir saya mati menanggung rasa rindu akan cinta. Tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan suatu balasan yang tidak terseduh di titik, tak termakan di ayam. Kau katakan bahwa kau miskin, saya pun miskin. Hidup akan beruntung kalau tidak ada uang, karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang. Cukup uang, berenang di dalam emas bersayap, uang kertas. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi menambah pengetahuan, tetapi akhirnya terbuang jatuh ke tanah jiwa? Sudahlah Hayati, aku akan mengantarkan kau pulang ke Padang. Besok ada kapal Underwing.
Semua ongkos akan ditanggung. Silakan kau pergi, aku pamit. Jadi ini kan keputusan yang kau berikan kepadaku. Bukan engkau telah termasyhur di mana-mana seorang yang berhati mulia. Tidak, saya tidak akan pulang. Saya akan tetap di sini bersamamu. Biar saya kau ingatkan, biar saya kau pandang sebagai orang yang hina. Saya tak butuh uang berapapun banyaknya. Saya butuh dekat denganmu, Zenji. Saya butuh dekat dengan kau. Tidak, pantang pisang berbuah 2 kali. Pantang kemudian makan sisa. Kau mesti pulang kembali pedagang. Biarkan saya dalam keadaan begini dan mau ditumpang hidup saya. Maafkan aku, engkau. Bermasalah hayati. Baiklah engkau. Sungguh malah nasibku. Engkau. Saya pamit mengganggu pulang. Terima kasih atas sumbangan engkau selama ini. Saya itu pergi kepada pamit kapal tadi. Ternyata kapal tadi yang berjalan menyakit perjalanan ini. Hayat itu tenggelam dan tidak bisa diselamatkan. Ini penyesalan hanya ada saja. Jinuddin menyadari bahwa dia sangat mencintai hatinya telah tersakit. Sungguh, aku hanya orang bodoh. Aku menyusulnya kepadamu. Mengapa kau tinggalkan aku hayat ini? Sungguh aku ingin menikahmu. Aku menyesal telah membuatmu perdaya. Hati cinta dalam hatiku tidak pernah padam sejak kita pertama kali bertemu. Sungguh hayat, aku tak bisa hidup dengan kamu. Kapan? Terima kasih. Kapan nih bikinnya? Makan bareng. Kalian yang ngomongin ituan. Keren sekali. Masya Allah. Di mana berdiri? Bapak ini. Aku berbangga saya. Oke. Ya, baik. Para hadirin, tamu hadirin sekalian semua, inilah tadi satu persembahan, 2 ya, yang tadi satu pantomim, yang terakhir langsung didalami oleh Bapak Edi sendiri. Nah, kita sedikit-sedikit pertanyaan nih. Baik, tema dari cerita wayang ini tuh apa Pak? Jadi sebenarnya itu diadaptasi dari novel karyanya William dan ini sudah pernah difilmkan, tapi saya baca kembali novelnya kurang lebih 100 atau 300 halaman. Filmnya itu 3 menit, kemudian saya tulis lagi naskahnya. Ini naskahnya ada diimprovisasi lagi. Naskahnya dibikin sendiri. Masya Allah, keren. Tepuk tangan buat Bapak ini. Satu lagi lagi, saya mau bertanya. Tadi pantomim itu sebenarnya kisahnya tentang apa sih? Jadi pantomim yang tadi sebenarnya ada judul, terus saya kasih judul itu merajuk. Jadi menceritakan tentang seorang anak yang nakal di sekolahan selalu mengganggu anak yang rajin. Tapi suatu saat anak itu dihukum dan dia ditolongin sama anak yang rajin dan kemudian dia berubah menjadi anak yang rajin dan menjadi anak yang nakal. Iya. Terus akhirnya? Ya akhirnya anak-anak itu berubah menjadi anak yang baik. Jadi semoga anak-anak SMP Anggur yang tadinya bandel menjadi tidak bandel, mungkin tahun depan 10 besarnya pangkat 2. Jadi 21 2, 22 dan 2 jadi berkurang. Jadi Pak Taufik siapin yang besar ya? Iya siap. Ada pesan tersirat ternyata Pak Taufik ya. Pak Edi. Ya oke. Ada lagi yang bertanya Pojokan. Jadi ada kata-kata untuk hari ini nggak? Oh ya, saya kasih kata-kata untuk alumni tahun ini karena sebagian dari kelas saya tahun lalu. Siap kata-kata hari ini, meskipun kita sudah tidak bersama, tapi percayalah cerita tentang kita akan selalu ada. Saya belum udah salam aja. Jangan semuanya saya tahun depan ngapain? Ada lagi nggak kata-kata terakhir ada? Oh kata-kata
Sekolah Bahasa. Ya, terima kasih kembali ke tempat.